Sejak metode ilmiah diterapkan dalam ilmu kimia, ditemukan berbagai hukum yang menjadi dasar perkembangan ilmu kimia. Beberapa hukum dasar tersebut diantaranya adalah hukum kekekalan massa atau Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau Proust, hukum perbandingan berganda atau Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Sebelum kita membahas hukum kekekalan massa lebih lanjut, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pertama, reaksi pembakaran kertas. Ketika kita membakar kertas, kita dapat melihat bahwa massa abu hasil pembakaran lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Nah, pertanyaannya, apakah pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Yang kedua, reaksi perkaratan besi. Ketika terjadi perkaratan besi, massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan massa besi awalnya. Pertanyaannya, apakah reaksi perkaratan besi disertai penambahan massa? Setelah mempelajari hukum kekekalan massa pada video ini, teman-teman akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya terkait massa zat-zat dalam suatu reaksi, Lavoisier telah menyelidiki massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum bereaksi, kemudian menimbang hasil reaksinya, dan ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Lavoisier kemudian menyimpulkan hasil temuannya dalam suatu hukum yang dikenal dengan hukum kekekalan massa, yang berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Untuk membuktikan hukum kekekalan massa, kita bisa melakukan percobaan dengan mereaksikan timbal 2 nitrat yang rumus molekulnya PbNO32 dengan kalium iodida yang rumus molekulnya Ki dalam tabung Y tertutup. Dalam hal ini, satu kaki tabung Y kita isi dengan 2 ml larutan PbNO32, sedangkan kaki tabung Y yang lain diisi dengan 2 ml larutan Ki. Kemudian kita tutup dengan sumbat dan ditimbang sebagai massa total zat-zat sebelum bereaksi. Nah, misalnya, massa zat yang tertimbang adalah 10 gram. Setelah itu kedua larutan dicampurkan dalam tabung Y yang dimiringkan dan kita amati perubahan yang terjadi. Kemudian kita timbang kembali tabung Y bersama isinya sebagai massa zat-zat setelah reaksi. Nah, berdasarkan hukum Lavoisier, maka seharusnya massa zat setelah bereaksinya juga 10 gram. Untuk ilustrasi ini, persamaan reaksi yang terjadi adalah PbNO32 ditambah 2 Ki menghasilkan PbI2 ditambah 2 KNO3. Sesuai dengan hukum Lavoisier, dapat kita tuliskan massa PbNO32 ditambah massa Ki sama dengan massa PbI2 ditambah massa KNO3, yaitu 10 gram. Lalu bagaimana dengan reaksi pembakaran kertas yang kita bahas di awal? Mengapa massa abu yang dihasilkan lebih ringan dibandingkan dengan massa kertas sebelum dibakar? Nah, hal ini disebabkan karena pembakaran kertas yang kita lakukan berlangsung dalam ruang terbuka, sehingga hasil reaksi yang berupa gas tidak tertimbang dan mengakibatkan massa zat yang tertimbang menjadi lebih ringan dibandingkan massa kertas semulanya. Lalu bagaimana dengan reaksi perkaratan besi? Mengapa massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan dengan massa besi awalnya? Nah, reaksi perkaratan besi merupakan reaksi pengikatan oksigen dari udara dengan persamaan reaksi Fe solid ditambah O2 gas menghasilkan Fe2O3 solid. Dalam hal ini, besi yang mempunyai massa tertentu akan bereaksi dengan sejumlah oksigen di udara membentuk senyawa baru, yaitu besi 3 oksida yang rumus molekulnya Fe2O3. Nah, massa besi 3 oksida ini
sama dengan massa besi ditambah massa oksigen mula-mula, sehingga sudah pasti lebih berat dibandingkan massa besi awalnya. Soal yang pertama, di antara reaksi berikut ini yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa adalah. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan massa, maka massa zat-zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat-zat setelah bereaksi. Untuk opsi A, 5 gram belerang direaksikan dengan 10 gram tembaga. Jadi total massa zat-zat sebelum reaksinya adalah 15 gram. Sehingga massa produknya, yaitu tembaga 2 sulfida juga harus 15 gram. Jadi untuk opsi A ini sudah sesuai dengan hukum kekekalan massa. Untuk opsi B, 2 gram belerang direaksikan dengan 3,5 gram besi. Jadi total massa zat-zat sebelum reaksinya adalah 5,5 gram. Sehingga massa produknya, yaitu massa besi 2 sulfida juga harus 5,5 gram. Jadi opsi B juga sudah sesuai. Untuk opsi C, 5 gram belerang direaksikan dengan 10 gram oksigen. Jadi total massa zat-zat sebelum reaksinya adalah 15 gram, sehingga massa produknya, yaitu belerang dioksida, juga harus 15 gram, bukan 10 gram. Jadi opsi C ini tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Soal yang kedua, kawat tembaga dibakar dalam pembakar bunsen sehingga terbentuk tembaga oksida atau CuO dengan reaksi 2 Cu solid ditambah O2 gas menghasilkan 2 CuO solid. Jika berat Cu semula 32 gram dan CuO yang terbentuk 40 gram, berapakah berat O2 yang bereaksi? Nah, sesuai dengan hukum kekekalan massa, maka massa Cu ditambah massa O2 sama dengan massa CuO. Untuk massa Cu-nya di soal disebutkan 32 gram dan massa CuO-nya adalah 40 gram. Maka 32 gram ditambah massa O2 sama dengan 40 gram. Kita pindah ruaskan sehingga massa O2 sama dengan 40 gram dikurang 32 gram. Hasilnya adalah 8 gram. Jadi, berat O2 yang bereaksi adalah 8 gram. Soal yang ketiga, logam magnesium sejumlah 4 gram direaksikan dengan 5 gram gas oksigen, sehingga menghasilkan magnesium oksida dalam jumlah tertentu. Berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan setelah reaksi? Nah, untuk soal ini, reaksi yang terjadi adalah logam magnesium ditambah gas oksigen menghasilkan magnesium oksida. Sesuai dengan hukum kekekalan massa, maka massa logam magnesium ditambah massa gas oksigen sama dengan massa magnesium oksida. Di soal disebutkan bahwa massa logam magnesiumnya adalah 4 gram dan massa oksigennya adalah 5 gram. Maka massa magnesium oksidanya adalah 4 gram ditambah 5 gram, yaitu 9 gram. Jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan untuk soal ini adalah 9 gram.